sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas rencana Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk menyatukan tanah dan air dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui ritual Kendi Nusantara dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Maka Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, Bapak Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum, menginstruksikan untuk mengambil tanah dan air dari bumi Anoa yang mewakili dua wilayah yang mencakupi wilayah kepulauan dan daratan, juga mewakili dua wilayah yang dulunya berdiri Kesultanan Buton dan Kerajaan Mekonga. Tanah Lele Mangura dari Pulau Buton dan air suci dari Sangia di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, dilakukan ritual prosesi pengambilan tanah Lele Mangura dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Proses pengambilan tanah oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi, yang diwakili oleh PLT Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Mondianse SPD, bersama Sara Kadina atau pemangku Masjid Keraton Buton. Tanah yang diambil dari Lele Mangura adalah tanah yang sakral dalam sistem pengetahuan masyarakat Buton. Lele Mangura merupakan nama sebuah kawasan yang berada di dalam benteng Keraton Buton. Lele Mangura merupakan bagian dari jazirah Pulau Buton yang pertama kering setelah Pulau Buton muncul ke atas permukaan laut. Di Lele Mangura inilah kehidupan berawal. Dalam sistem pengetahuan masyarakat Buton, jauh sebelum Pulau Buton dihuni manusia, Lele Mangura telah menjadi tempat pendaratan dua mubalik utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sheikh Abdul Ghafur dan Sheikh Abdul Syukur, yang melaksanakan misi mencari Pulau Butuni atau Pulau Buton yang baru muncul dari dasar laut. Misi pencarian pulau tersebut didasarkan pada nubuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di wilayah Masyriqi akan muncul pulau dari dasar laut. Pulau yang dimaksud adalah Pulau Buton. Kelak akan dihuni oleh wali-wali Allah yang akan setia kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak sempat bertemu dengan beliau. Di kawasan Lele Mangura pula, Raja Buton pertama, Wakaaka,
yang muncul secara misterius ditemukan oleh masyarakat. Dari tempat ini, Wakaka kemudian diarak dan dinobatkan menjadi Raja Buton. Selain itu, kawasan Lele Mangura juga menjadi tempat pemakaman Sultan Buton yang pertama, Sultan Murhum Kaimuddin, para sultan lainnya, serta para aulia Buton. Sejumlah jejak seperti tersebut di atas menjadikan tanah dalam kawasan Lele Mangura menjadi tanah yang berkah atau menjadi sumber kehidupan dalam sistem pengetahuan masyarakat Buton. Air suci di Sangihe, Kabupaten Kolaka. Prosesi pengambilan air suci Sangihe dilaksanakan pada tanggal 11 Maret tahun 2022 bertempat di makam Sangihe Nibandera, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum, yang diwakili oleh Wakil Bupati Kolaka, Bapak Muhammad Jayadin, Sarjana Ekonomi, bersama Majelis Adat Tolaki, melakukan proses pengambilan air suci melalui prosesi adat etnis Tolaki yang dikenal dengan ritual Mohau Iwoi. Air suci Sangihe adalah air guci yang tidak pernah kering, juga tak pernah diisi. Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum, yang diwakili oleh Wakil Bupati Kolaka, Bapak Muhammad Jayadin, SE, bersama Majelis Adat Mekongga, melakukan proses pengambilan air suci melalui prosesi adat yang dikenal dengan ritual Mohau Iwoi. Air suci Sangihe adalah air guci yang tidak pernah kering, juga tak pernah diisi. Sejarah pengambilan air suci di Sangihe, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimulai pada masa pemerintahan Raja Mekongga, Bokeo Laduma, atau lebih dikenal dengan Sangihe Nibandera, pada akhir abad ke-7 atau sekitar tahun 1697 Masehi. Bokeo Laduma atau Sangihe Nibandera adalah putra dari Bokeo Teporambe atau lebih dikenal dengan Sangihe Nilulo. Beliau adalah raja ke-8 kerajaan Mekongga dan merupakan raja pertama kerajaan Mekongga yang memeluk agama Islam. Setelah dinobatkan menjadi Raja Mekongga, ada satu niatan yang ingin diwujudkan oleh Bokeo Laduma atau Sangihe Nibandera, yaitu menguburkan jasad ayahnya, Bokeo Teporambe atau Sangihe Nilulo, sesuai dengan syariat Islam. Karena di saat ayahnya, Bokeo Teporambe, masih hidup hingga wafat, belum memeluk agama Islam. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, Bokeo Laduma atau Sangihe Nibandera memerintahkan beberapa aparat kerajaan Mekongga untuk mengambil jasad ayahnya, Sangihe Nilulo, yang ada di Goa Watuwula, untuk dimakamkan sesuai dengan syariat Islam. Namun, ketika aparat kerajaan tiba di goa tersebut, mereka hanya menemukan guci yang kosong tanpa tulang belulang Sangihe Nilulo. Aparat kerajaan kemudian membawa guci kosong bekas penyimpanan tulang belulang Sangihe Nilulo. Meskipun demikian, upacara ritual adat untuk mendoakan dan menghormati almarhum Sangihe Nilulo tetap dilaksanakan dengan meletakkan guci tersebut di bawah sebuah pohon tua besar yang ada di daerah Sangihe. Prosesi upacara adat ritual tersebut kala itu dilaksanakan oleh Tomusa Nandoto atau keturunan Wasasi, Wasa Bengali, dan Solisa
atau leluhur dari Tabako Torikoko dan Natu. Sejak saat itu, kendi tersebut selalu terisi air dan tak pernah kering. Oleh Raja Sangiani Bandera dan rakyat kerajaan Mekongga mempercayai air tersebut dapat memberi keberkahan dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sehingga Raja Mekongga atau Sangiani Bandera dan rakyatnya menganggap air jernih itu sebagai air suci. Sejak saat itu pula, setiap tahun Bokeoladuma atau Sangiani Bandera selalu melakukan ritual penghormatan dan mengirimkan doa kepada almarhum ayahnya Sangiani Lulo, dan mengambil air suci dalam guci dengan cara menggunakan 7 helai daun bambang atau onese untuk diusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Demikian prosesi pengambilan tanah dan air suci dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan menjadi bagian dari isi kendi dalam penyatuan semua tanah dan air dari seluruh wilayah NKRI melalui ritual Kendi Nusantara yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.